Halo teman-teman, Embu di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu kapitalisme. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video kali ini sudah sedikit tahu tentang apa itu kapitalisme. Tapi, apakah kapitalisme itu hanya sekedar sistem ekonomi atau ideologi? Atau mungkin jauh lebih besar daripada itu? Nah, jika teman-teman cari ke beberapa sumber secara online ataupun offline, kebanyakan mereka menjelaskan kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar dengan modal yang seminim mungkin. Ya, betul dikatakan itu sistem ekonomi, tapi saya rasa tidak sesimpel itu. Ya, jika betul kalau kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi, lalu apakah ada negara yang benar-benar mengakui secara resmi kalau mereka menggunakan atau menganut sistem kapitalisme ini? Jawabannya tidak ada. Mungkin teman-teman berpikir, wah, Amerika. Ya, mungkin Amerika memang adalah sebuah negara kapitalis. Praktek kapitalis ada di mana-mana, bahkan sangat marak terjadi di sana. Tapi apakah mereka mengakuinya secara resmi? Tidak. Faktanya, mereka menganut sistem ekonomi free enterprise atau ekonomi bebas untuk perdagangan barang dan jasa mereka. Nah, melalui contoh tadi, kita sudah tahu kalau sebenarnya kapitalisme itu bukan sekedar sistem ekonomi saja. Nah, untuk mengenal atau mengidentifikasi kapitalisme lebih dalam lagi, kita perlu tahu sejarahnya terlebih dahulu, asal-usulnya bagaimana dan segala macamnya. Kapitalisme adalah suatu istilah yang dipopulerkan oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapitalist yang terbit setelah 100 tahun kematian Adam Smith yang merupakan orang atau filsuf yang dikenal sebagai bapak kapitalis dunia. Nah, menurut bukunya ini, Adam Smith banyak sekali mengkritik mengenai sistem monarkisme yang dianggapnya terlalu merugikan masyarakat. Ia menghendaki dengan sistem perekonomian bebas atau kebebasan individu, di mana setiap orang memiliki peradilan yang tidak memihak, kebebasan untuk mendapatkan keuntungan, dan kebebasan untuk berpendapat seperti itu. Ada satu hal yang disorot oleh Adam Smith melalui bukunya ini, yaitu kebebasan pasar. Menurutnya seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam mekanisme pasar, biarkan invisible hand bekerja. Yang dimaksud dari invisible hand ini adalah di mana para pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk mengelola usahanya sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Nah, melalui bukunya ini, Adam Smith meyakini bahwa persaingan bebas akan memberikan kemakmuran bagi semua orang. Nah, dalam buku ini juga ia sama sekali tidak menyebutkan tentang kapitalisme. Ia menggunakan istilah commercial society. Nah, dari tadi kayaknya kita udah bahas tentang kapitalisme, tapi Adam Smith sendiri tidak pernah menyebutkan tentang kapitalisme, melainkan ia menggunakan istilah commercial society. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kapitalisme dipopulerkan oleh seorang tokoh yaitu Karl Marx melalui bukunya Das Kapitalist. Nah, menurut Karl Marx, sistem perekonomian bebas ini atau sistem perdagangan bebas ini sangat menguntungkan kaum borgis. Kenapa? Karena pada masa itu kaum borgis adalah kaum-kaum yang memiliki banyak sekali alat produksi. Nah, tentu saja dengan alat produksi yang mereka miliki, mereka mampu mengeksploitasi tenaga kerja di bawahnya. Ibaratnya seperti ini, kaum borgis akan mencari pegawai atau mencari pekerja untuk ia pekerjakan. Kalau misalnya si pekerja mau, ya dia akan memberikan upah yang sangat kecil, misalnya seperti 100.000 atau mungkin 50.000 setiap kali kerja. Nah, tentu saja ini akan dieksploitasi oleh kaum yang mampu ini atau kaum borgis ini, sehingga tenaga kerja yang berada di bawahnya itu sama sekali tidak mampu untuk berkembang karena upahnya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman penjelasan saya tadi masih kurang kena atau kurang dipahami, saya akan memberikan satu analogi simpel. Ibaratnya teman-teman punya sejumlah uang, terus teman-teman belilah sebuah mesin kopi, terus teman-teman bangunlah
sebuah usaha, yaitu coffee shop. Nah, coffee shop ini tentu tidak akan bisa teman-teman kerjakan sendiri, bukan? Teman-teman pasti akan mempekerjakan pegawai. Contohnya teman-teman mungkin mempekerjakan ya 5 pegawai dalam usaha teman-teman. Usut lama-kelamaan ternyata coffee shop teman-teman ini sukses, laris manis. Keuntungan bersihnya yang didapat mungkin ya bisa sampai 100 juta. Itu sudah tidak termasuk biaya operasional, biaya sewa dan segala macamnya. Nah, tapi teman-teman dari keuntungan bersih ini teman-teman harus memberikan upah kepada pegawai teman-teman yang berjumlah 5 orang tadi. Nah, dengan keuntungan yang teman-teman dapatkan sebesar 100 juta, teman-teman hanya memberikan upah sebesar 1 juta kepada masing-masing orang. Jadi 5 juta untuk kelima pegawai tersebut dan 95 juta masuk ke kantong milik teman-teman. Nah, 95 juta ini teman-teman bisa bangun coffee shop lagi. Nah, dari coffee shop ini teman-teman mempekerjakan lagi 5 orang dengan gaji yang sama. Dan jikalau coffee shop ini juga untung, tentu saja keuntungannya akan masuk ke kantong pribadi teman-teman. Nah, seperti inilah kapitalisme itu berjalan, di mana teman-teman mengeksploitasi tenaga kerja dengan modal yang teman-teman miliki. Nah, tenaga kerja ini diberikan upah yang sangat minim dan keuntungan yang mereka dapatkan akan diberikan kepada teman-teman sekalian selaku pemilik modal tersebut. Nah, hal inilah yang disebut oleh Karl Marx sebagai kapitalisme dan pelaku-pelaku kapitalisme yang disebut sebagai kapitalis. Nah, setelah sampai sini, kapitalisme dapat didefinisikan sebagai mode produksi yang ditujukan untuk mencapai keuntungan setinggi-tinggi mungkin dengan menekan biaya seminim mungkin. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, jadi sebenarnya kapitalisme itu ideologi. Nah, tentu saja bukan. Apakah kapitalis itu sistem ekonomi? Tidak salah, tapi belum sepenuhnya. Yang paling mendekati dengan definisi kapitalisme adalah mode produksi. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan, jadi apakah kapitalisme dan liberalisme itu sama? Jawabannya tentu tidak. Liberalisme tadi itu adalah sebuah ideologi, sedangkan kapitalisme adalah sebuah mode produksi. Hal ini tentu saja sangat berbeda, namun dapat dikaitkan. Teman-teman bisa aja menjadi seorang liberalisme tanpa harus menjadi kapitalis. Kenapa bisa? Ya, kalau teman-teman tidak punya modal, apa yang teman-teman mau eksploitasi? Apa yang teman-teman mau kapitalisasi? Nah, teman-teman juga bisa jadi kapitalis tanpa harus hidup di ekosistem yang liberal seperti itu. Contohnya di China. Di China, teman-teman ya dapat dengan mudah menemukan banyak sekali guru-guru yang dibayar sangat rendah. Bukan hanya guru, buruh-buruh pun dan pekerja tani itu dibayar dengan upah yang sangat-sangat rendah. Hal ini sudah membuktikan kalau sebenarnya teman-teman bisa saja menjadi kapitalis tanpa harus menjadi seorang liberal seperti itu. Nah, sistem kapitalisme ini mungkin lahir dari sistem perdagangan bebas, tapi bukan berarti kapitalisme ini hanya bisa hidup di tempat perdagangan bebas. Tentu saja tidak. Kapitalisme ini sangat adaptif, ia bisa hidup di ideologi manapun, sistem manapun, atau bahkan negara manapun, karena sekali lagi kapitalisme ini sangat adaptif. Nah, sekian penjelasan saya secara singkat mengenai kapitalisme, yang dimana seperti yang kita telah simak bersama, kapitalisme itu adalah sebuah mode produksi dan bukan sistem ekonomi. Nah, saya rasa melalui penjelasan kali ini teman-teman sedikit terbuka wawasannya mengenai apa itu kapitalisme. Sekian dari saya, terima kasih, see you.